Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Santi Junianti. Saya mengajar di SMK Setia Bakti Cilawu, Garut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peluang usaha dan analisa SWOT. Bagaimana materinya? Silakan simak videonya sampai selesai. Belajar tentang peluang usaha dan analisa SWOT. Kalian udah gak asing lagi dengan istilah peluang usaha. Nah, peluang usaha merupakan kesempatan yang ada untuk bisa dimanfaatkan dalam memperoleh sebuah keuntungan bagi seorang wirausaha atau wirausahawan. Sebenarnya dari mana sih asal peluang usaha itu? Nah, peluang usaha ini bersumber dari inspirasi. Inspirasi ini dapat muncul dari mana saja dan kapan saja. Ada dua faktor yang mempengaruhi inspirasi. Pertama, faktor internal yang berasal dari diri sendiri wirausahawan itu tersebut, dan yang kedua, faktor eksternal, artinya faktor yang berasal dari luar. Nah, kita akan bahas dari faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal ini seperti pengetahuan yang dimiliki, pengalaman diri sendiri, intuisi yaitu pemikiran yang muncul dari individu tersebut. Kemudian yang keempat adalah pengalaman melihat orang lain menyelesaikan masalah. Nah, tentunya ini merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh wirausahawan. Pengalaman wirausahaan, maksudnya pengalaman melihat orang lain menyelesaikan masalah tentu dapat memberikan pelajaran. Sehingga ini merupakan faktor-faktor internal yang mempengaruhi inspirasi. Yang kedua adalah faktor eksternal, terdiri dari masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Tentunya untuk menghadapi masalah ini yang belum terpecahkan pasti akan ada pelajaran-pelajaran. Nah, pelajaran-pelajaran tersebut yang akan mempengaruhi inspirasi. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan yang belum terpenuhi, baik untuk dirinya maupun orang lain. Nah, dari adanya kebutuhan yang belum terpenuhi ini, dia akan memunculkan keinginan-keinginan yang menjadi sumber inspirasi. Kemudian ada kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Nah, kesulitan yang dihadapi sehari-hari ini tentunya akan mempengaruhi inspirasi karena ketika kita sedang menghadapi kesulitan, kita akan belajar cara memecahkan kesulitan tersebut. Nah, cara memecahkan kesulitan tersebut itu merupakan sumber dari inspirasi. Kemudian ada pemikiran besar yang menciptakan sesuatu yang baru. Tentunya dari pemikiran yang besar ini akan menciptakan hal yang baru atau sesuatu yang baru. Nah, ini yang disebut dengan inspirasi. Nah, selanjutnya, menggali dan memanfaatkan peluang usaha dan bisnis, seorang wirausahawan harus berpikir secara positif tentunya dan kreatif. Seperti apa sih berpikir positif dan kreatif itu? Pertama, percaya dan yakin bahwa usaha atau bisnis bisa dilaksanakan. Jadi seorang wirausahaan jangan ragu, dia harus percaya diri, yakin akan kemampuannya untuk menjalankan bisnis. Yang kedua, dia harus menerima gagasan-gagasan baru di dalam dunia usaha atau bisnis. Nah, jangan kudet, jangan menolak pendapat orang lain. Kita sebagai wirausahaan harus mampu dan menerima gagasan-gagasan baru dari dunia usaha atau bisnis. Dan tentunya dunia usaha atau bisnis ini selalu berkembang sehingga kita tidak boleh menolak atau harus menerima gagasan-gagasan baru. Nah, yang ketiga, mau mendengarkan saran orang lain. Jadi jangan menolak pendapat orang lain apalagi dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Kita harus menjadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran. Yang keempat, harus bertanya kepada diri sendiri. Maksudnya seperti apa? Kita harus bertanya kepada diri sendiri apakah kita sudah melakukan yang terbaik, yang sudah seoptimal mungkin. Makanya kita harus bertanya
pada diri sendiri sebagai introspeksi gitu. Selanjutnya, mempunyai etos kerja yang tinggi. Tentunya kita harus mempunyai etos kerja yang tinggi agar kita dapat menjalankan bisnis. Selanjutnya, pandai berkomunikasi. Tentunya seorang kewirausahaan harus pandai berkomunikasi, apalagi dalam hal marketing, dia harus pandai berkomunikasi. Nah, di sini ada analisis SWOT. Kalian tentu tidak asing dengan istilah SWOT. SWOT itu terdiri dari strength, kekuatan, kemudian W-nya itu weakness, kelemahan, kemudian O-nya opportunity, peluang, dan T-nya adalah threat atau ancaman. Nah, dari kekuatan-kekuatan yang kita miliki ini untuk menghadapi kelemahan yang kita miliki. Dari adanya kelemahan kita harus punya kekuatan. Selanjutnya adanya kesempatan. Nah, kesempatan ini untuk menghilangkan ancaman yang kita miliki. Itu. Jadi analisis SWOT ini saling berhubungan atau berkaitan. Makanya tidak lepas dari keempat ini untuk menganalisis peluang usahanya dengan metode SWOT. Nah, ini ada resep menurut Dr. Schwartz tentang cara memanfaatkan peluang usaha bisnis. Menurut beliau, cara memanfaatkan peluang bisnis yaitu pertama, harus percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua, janganlah menghadiri lingkungan yang statis, artinya lingkungan yang tetap tidak berkembang. Itu akan melumpuhkan pemikiran wirausahaan. Nah, karena seorang wirausahaan itu harus berpikir maju, maka dia harus menghadapi lingkungan yang dinamis atau bergerak. Kalau statis, dia tidak akan berkembang. Selanjutnya, setiap hari bertanyalah pada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha lebih baik. Nah, ini sebagai wujud introspeksi diri apa yang kita lakukan keseharian ini. Hanya harus bertanya apakah kita sudah melakukan yang terbaik, apakah ada kesalahan, kalau ada kesalahan berarti bagaimana kita harus memperbaikinya. Kemudian bertanya dan dengarkan. Bertanya itu kepada diri sendiri atau kepada orang lain kalau ada yang ingin ditanyakan atau tidak ada yang kita pahami. Kita bisa saja bertanya kepada orang lain. Dan dengarkan pendapat orang lain. Jangan menolak pendapat orang lain. Kita harus terbuka, tidak kaku. Kemudian perluaslah pikiran kita karena kita seorang wirausahaan yang harus berpikir maju dalam lingkungan yang bergerak atau dinamis. Kemudian di sini ada 4 unsur yang harus dimiliki oleh seorang wirausahaan. Pertama, work hard artinya kerja keras. Kemudian service atau pelayanan, berarti dia harus memiliki pelayanan yang baik atau bagus. Kemudian ada kegairahan, antusias, kegairahan, dia harus gairah, antusias dalam menjalankan bisnis. Dan yang terakhir, yang keempat adalah work smart, kita harus kerja secara cerdas. Nah, di sini ada persyaratan sumber informasi peluang usaha seperti kita harus memiliki data yang lengkap dan data tersebut harus dapat dipercaya dan masih berlaku atau up to date. Jadi kita harus menggunakan data yang sedang kekinian, yang sedang dapat dipercaya dan masih berlaku atau up to date. Dari mana sih kita dapat memperoleh peluang usaha? Nah, sumber-sumber informasi peluang usaha ini dapat diperoleh dari bagian pemasaran dan penjualan misalnya, kemudian kedudukan perusahaan di pasaran, bagian pembukuan, hasil penelitian pasar, konsumen wilayah niaga, hasil penelitian pemasaran, para pesaing, wilayah niaga, dan media massa atau media sosial. Nah, ini merupakan sumber informasi peluang usaha yang dapat diperoleh untuk mengembangkan usaha kita. Nah, demikian materi tentang peluang usaha dan analisis SWOT. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada
kesalahan dalam penyampaian materi. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan, silahkan tanya di kolom komentar. Sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.